Mari berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau boleh memilih setiap kami. Bahkan Engkau boleh menolong memberkati keluarga kami untuk bersama-sama datang menyembah Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami akan diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah dengan rendah hati kami boleh datang di hadapan Tuhan. Dan kami sedia untuk mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Supaya benar-benar kehidupan kami boleh memancarkan Kristus. Bahkan sampai keturunan kami, seisi keluarga kami boleh hidup setia dan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia sudah mempersiapkan. Kiranya Tuhan yang menolong dia menyampaikan kebenaran ini yang menjadi isi hati Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan jelas, sehingga bersama-sama kami boleh mendapatkan berkat lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, permisi tanya, adakah dari setiap kita di tempat ini yang tidak pernah melakukan kesalahan? Saudara Winston Churchill mengatakan bahwa semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Namun hanya orang yang bijak saja yang mau belajar dari kesalahan. Saudara, seperti yang dikatakan oleh Winston ini, bahwa setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Entah itu 1 kali, 2 kali, atau mungkin berkali-kali dalam kehidupan kita. Dan kesalahan yang kita lakukan itu mungkin membuat kita menjadi gagal di dalam pekerjaan kita. Membuat kita gagal dalam berelasi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua, dengan kakak adik saudara kita, atau mungkin membuat kita gagal di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti hari ini. Saudara, apa yang akan kita lakukan ketika kita berbuat kesalahan? Apakah kita cuma merasa biasa-biasa saja, cuek ya, namanya manusia pasti pernah berbuat kesalahan? Atau kita kemudian akan menyesali kesalahan yang sudah kita lakukan dan kemudian belajar untuk memperbaiki sehingga kedepannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Saudara, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang sudah saya persiapkan, yang sudah didiskusikan bersama di dalam persekutuan hamba Tuhan. Satu tema bagaimana kita belajar dari kesalahan, sehingga dari kesalahan itu kita bisa membangun spiritualitas di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 saja. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan bagian ini dari Alkitab terjemahan yang terbaru. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengikuti dari Alkitab yang saudara bawa. LAI memberi judul Tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem. 2 Samuel 6 ayat yang pertama. Daud menghimpun lagi semua orang pilihan di antara orang Israel sebanyak 30.000 orang. Lalu Daud berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam pedati yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab di bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab memandu pedati yang baru itu beserta tabut Allah itu. Sementara Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan, diiringi segala alat musik dari kayu sanobar, serta kecapi, gambus, rebana, kerincing, dan simbal. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon,
Uza mengulurkan tangannya ke tabut Allah dan memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Uza. Allah menewaskan dia di sana karena kesalahan itu. Demikianlah ia mati di sana dekat tabut Allah. Daud gusar karena Tuhan telah menyambar Uza dengan dahsyatnya, sehingga tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud takut kepada Tuhan, katanya, "Bagaimana mungkin tabut Tuhan dapat sampai ke tempatku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad. Tabut Tuhan berada di rumah Obed-Edom orang Gad selama 3 bulan. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud begini, Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan miliknya karena tabut Allah. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini ada hubungannya juga, saudara bisa baca di dalam 1 Tawarik pasal 13 dan pasal yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang mengetahui bahwa perikop ini, atau mungkin ada sebagian kita juga sama mempunyai pikiran yang seperti itu, bahwa perikop ini adalah sebuah kisah tentang seorang yang bernama Uza, yang meninggal karena menyentuh tabut Tuhan. Akibatnya saudara, banyak orang kemudian menarik kesimpulan yang salah tentang siapa Allah. Mereka membuat perbedaan antara Allah di dalam perjanjian lama dan Allah di dalam perjanjian lama. Bagi sebagian orang yang membaca perjanjian lama, khususnya juga membaca bagian ini, kemudian akan menarik kesimpulan yang salah bahwa kalau Allah di dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang kejam, Allah yang sadis, Allah yang jahat, yang kalau orang berbuat kesalahan sedikit aja kemudian langsung dibunuh dengan begitu sadisnya. Sementara di dalam perjanjian baru Allah itu lebih toleransi, lebih baik, berbeda dengan Allah di dalam perjanjian lama. Apakah seperti itu saudara? Mari kita mau melihat lebih dalam lagi, mengapa Allah kemudian menghukum Uza dengan sedemikian tragisnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penobatan Daud sebagai raja atas Israel dengan pusat pemerintahan yang tadinya di Hebron, dia memerintah selama 7 tahun dan kemudian dia pindah ke Yerusalem untuk memulai sebuah pemerintahan yang baru, itu mempunyai arti yang sangat penting bagi Daud. Saudara, Daud sebagai orang yang taat kepada Allah tahu bahwa tabut Allah itu merupakan sesuatu yang penting bagi dia. Dan dia ingin agar tabut Allah itu dipindahkan ke Yerusalem. Saudara, sebagai seorang raja, Daud tahu bahwa dia mewakili Tuhan, mewakili Allah untuk menggembalakan umat Israel. Dan oleh sebab itu, dia kemudian berpikir bahwa tabut Allah itu harus dibawa ke Yerusalem. Karena dia ingin supaya Yerusalem itu bukan hanya menjadi pusat pemerintahan saja, tapi dia rindu bahwa Yerusalem itu kemudian menjadi pusat peribadatan orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan. Dia ingin Yerusalem menjadi pusat keagamaan. Saudara-saudara, itulah sebabnya dia memiliki kerinduan membawa kembali tabut Tuhan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saudara dia ingin membawa tabut Tuhan itu ke Yerusalem? Karena dia tahu selama masa pemerintahan Raja Saul, tabut Tuhan itu diabaikan. Tabut Tuhan itu diasingkan. Mereka tidak peduli dengan tabut Tuhan itu. Padahal mereka semua tahu bahwa tabut itu merupakan lambang atau simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Mereka semua tahu itu. Tapi selama 20 tahun tabut itu diasingkan. Hanya ditaruh di rumah Abinadab dan mereka tidak pernah menganggapnya sama sekali. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa tabut itu hanya ditempatkan di rumah Abinadab? Mengapa tabut itu hanya dibiarkan begitu saja?
Saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang keempat diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Saul, pada waktu Imam Eli ditunjuk sebagai imam besar dan anak-anaknya juga sebagai imam, Hofni dan Pinehas. Pada waktu itu terjadi peperangan antara bangsa Israel dengan orang Filistin. Saudara, pada saat mereka berperang, orang Israel kemudian mengalami kekalahan. Karena mereka mengalami kekalahan, kemudian sebagian dari tentara itu yang masih hidup kembali ke perkemahan. Mereka lari ke perkemahan dan mereka ingat ada tabut Tuhan. Jadi mereka berpikir kalau sampai mereka bisa membawa tabut itu, mereka bisa membawa ke medan pertempuran, maka mungkin Tuhan akan menolong mereka. Akan ada harapan mereka bisa mengalami kemenangan. Itulah sebabnya mereka bawa ke medan pertempuran. Tapi ternyata saudara, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Malah yang sebaliknya terjadi. Mereka mengalami kekalahan yang lebih besar lagi. Dan kemudian banyak sekali tentara mati, bahkan anak-anak Imam Eli pun ikut mati. Dan yang lebih tragis lagi adalah tabut Allah itu dirampas oleh musuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tabut itu kemudian dibawa ke tempat orang-orang Filistin. Saudara, ketika tabut itu berada di sana, ternyata itu tidak mendatangkan kebaikan atau keuntungan apa-apa bagi bangsa Filistin. Malah mereka mengalami malapetaka. Begitu banyak orang-orang di bangsa Filistin itu yang kemudian mendapatkan tulah. Dan pada akibatnya mereka berpikir bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk mereka bawa tabut itu di situ. Dan pada akhirnya kemudian mereka mengembalikan tabut itu dan kemudian disimpan selama 20 tahun di rumah Abinadab. Saudara-saudara, sekali lagi bangsa Israel ini lupa bahwa tabut Tuhan itu bukan saja sebagai simbol atau lambang kehadiran Tuhan. Tapi tabut Tuhan itu sebenarnya juga merupakan sarana, merupakan tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud menjadi raja, kemudian dia ingat tabut perjanjian itu. Dan dia kemudian ingin membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Namun saudara, maksud baik Daud ini ternyata tidak dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Memang dikatakan di dalam ayat yang pertama, Daud kemudian mengumpulkan para pemimpin orang-orang Israel. Dan dia berunding dengan mereka bagaimana caranya mereka bisa membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Setelah mereka berunding, setelah mereka berdiskusi bersama, akhirnya mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Membuat pedati, kemudian pedati itu dipakaikan lembu-lembu dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka melakukan arak-arakan membawa tabut itu ke Yerusalem. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun dalam perjalanan membawa tabut itu terjadi bencana yang tidak mereka harapkan sama sekali. Saudara, pada waktu tabut itu sedang dibawa, kemudian lembu-lembu yang membawanya tergelincir dan otomatis tabut itu pun akan jatuh. Secara naluri, secara mungkin tiba-tiba ketika Usa melihat tabutnya ini mau jatuh. Saudara, dia mungkin juga punya maksud baik dengan seketika dia menahan tabut itu. Tapi pada saat yang sama Alkitab mencatat bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Saudara, Allah marah kepada Usa. Allah marah karena dia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seolah-olah Usa ingin menolong. Tapi sebenarnya bukan itu yang harusnya dia lakukan. Dan Allah kemudian membunuh Usa. Saudara, tentunya akan sulit bagi kebanyakan orang memahami teks ini. Kita mungkin akan sama seperti Daud yang kemudian marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan hal ini? Kenapa Tuhan membunuh Usa yang punya maksud baik, menahan tabut itu supaya jangan sampai jatuh? Tapi kenapa Tuhan kemudian membunuh dia? Saudara, demi menjaga supaya tabut itu jangan jatuh, Usa memegang tabut ini. Bagaimana mungkin sekali lagi orang yang berniat baik kemudian dibunuh oleh Tuhan? Saudara, kita kembali akan berpikir Tuhan itu jahat sekali. Tuhan itu sadis. Tuhan itu tidak punya dalam tanda kutip peri kemanusiaan. Tidak punya belas kasihan dan lain sebagainya. Apa salah Usa? Mengapa dia harus mendapatkan hukuman setragis itu? Saudara, melalui peristiwa ini
Allah sesungguhnya ingin mengingatkan kepada bangsa Israel dan mengingatkan kepada setiap kita juga, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Dia itu benar-benar adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang harus dihormati lebih daripada apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dari sejak tabut Allah itu dibuat, Allah sudah memberikan ketetapan. Ada aturan-aturan yang harus dilakukan, yang harus ditaati oleh orang-orang Israel. Bagaimana mereka harus memperlakukan tabut Tuhan itu. Bukan dengan cara yang sembarangan. Saudara, mari kita melihat bersama-sama apa saja peraturan dan ketetapan Tuhan tentang cara mereka harus memperlakukan atau membawa tabut perjanjian itu. Yang pertama, saudara, Allah menyuruh bahwa hanya orang Lewi saja yang boleh membawa tabut perjanjian. Itu kita bisa baca di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Bukan dengan pedati, bukan dengan lembu. Hanya orang-orang Lewi saja yang harus membawa tabut perjanjian itu. Yang kedua, bahwa tabut itu harus dilengkapi dengan kayu pengusung yang akan dimasukkan pada gelang-gelang yang ada di sana. Saudara, maksudnya ini apa? Kita bisa melihat di ketentuan yang ketiga, bahwa hanya orang-orang Bani Kehat dari keturunan orang Lewi yang akan bertugas memikul tabut dengan kayu pengusung tadi yang di ketentuan yang kedua itu. Dan mereka akan meletakkan kayu itu di pikulan di atas bahu mereka. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat, bahwa meskipun orang Lewi ditugaskan untuk membawa tabut itu, tetapi Tuhan sudah mewanti-wanti mereka, memperingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh menyentuh atau memegang sama sekali benda itu. Ini ketetapan, saudara. Ini aturan Tuhan. Dan Dia tidak mau orang-orang Israel melanggar perintahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ketetapan ini, aturan-aturan ini, maka sangat jelas bagi kita mengapa Allah bertindak sedemikian keras kepada Usa. Karena Dia sendiri tidak menghendaki kemuliaan Dia. Kemuliaannya itu diperlakukan dengan sembarangan. Dia tidak ingin kemuliaannya itu disamakan dengan dewa-dewa palsu. Dewa-dewa orang-orang Filistin, dewa orang-orang yang ada di sekitar situ. Yang mereka memperlakukan dewa-dewanya dengan sembarangan saja. Allah tidak ingin. Karena Allah sudah memberitahukan kepada mereka bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Saudara, bukankah berkali-kali kalau kita membaca sejarah perjalanan bangsa Israel, ada banyak kali Allah memperingatkan mereka, tempat ini kudus. Ketika ada semak belukar terbakar, Musa mau datang, Allah memperingatkan dia, jangan dekat. Kalau kamu dekat, tanggalkan kasutmu. Dan berbagai macam peringatan-peringatan sudah dilakukan, diperingatkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ketika mereka bikin kemah pertemuan, tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam kemah itu. Hanya imam-imam saja. Bahkan sampai kemudian ke dalam tempat yang paling kudus itu. Tempat maha kudus. Ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan untuk masuk di situ. Tetapi orang Israel sama sekali tidak diizinkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Usa sudah melakukan sesuatu yang salah. Meskipun itu pada saat itu merupakan satu perayaan. Mereka sedang melakukan sebuah upacara tradisi. Tapi dia sudah melakukan sesuatu yang tidak benar. Sudah melanggar perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga halnya dengan kita pada masa sekarang ini. Saudara, Tuhan menghendaki hal yang sama kepada setiap kita. Dia lebih respek kepada setiap orang yang taat kepadanya daripada sekedar mereka melakukan upacara-upacara atau tradisi-tradisi keagamaan. Tuhan lebih respek kepada orang-orang yang benar-benar mau mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan daripada sekedar dia mempersiapkan yang di luarnya saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan lebih respek kepada orang yang mau duduk, konsentrasi, fokus, membawa hati dan jiwa mereka dari setiap bagian-bagian ibadah yang ada yang dilakukan. Duduk mendengarkan, bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Daripada sekedar kita, saudara, mempersiapkan diri kita dengan baju yang bagus. Oh, kita mesti dress code ini. Oh, kalau kita melayani Tuhan mesti pakai begini.
Daripada sekedar itu saudara, dan kemudian kita hanya sibuk dengan mempersiapkan itu, tapi tidak mempersiapkan hati. Tuhan tidak akan respect dengan itu. Dan Tuhan tahu seberapa dalam kita benar-benar menghormati Dia ketika kita datang beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di tempat ini, tadi liturgos sudah mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan bersama-sama dengan kita. Apakah kita sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus? Ketika kita ada duduk di tempat ini, apakah kita benar-benar melihat Dia sebagai Allah yang kudus, yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan? Ataukah kita sekedar ya sudah kita datang beribadah, peduli amat, kita juga tidak melihat Tuhan. Kita ada yang mungkin bermain handphone, ada yang ngobrol, bahkan ada yang mungkin yang tertidur dan lain sebagainya. Saudara, bahkan kalau lebih jauh lagi, apakah kita juga benar-benar menyadari ketika kita beribadah kepada Tuhan di ibadah-ibadah yang bukan di dalam gereja ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan ada di situ dan kita harus menghormati Dia, kita harus memuliakan Dia, menguduskan Dia. Ataukah kita sekedar cuma berpikir, oh ini kok cuma ibadah syukur biasa, enggak apa-apa, enggak ada Tuhan di sini. Kita enggak terlalu respect, kita cuma merasa bahwa oh itu ibadah biasa. Kita lebih respect dengan setelah ibadah itu. Saudara, mari biarlah melalui bagian firman Tuhan ini kita sekali lagi diingatkan, disadarkan bahwa Tuhan ingin supaya kita menghormati Dia sebagai Allah yang kudus. Saudara, dalam peristiwa kematian Uza sebenarnya bukan hanya Uza saja yang bersalah, tapi Daud juga sebenarnya ikut ambil bagian. Dia juga bersalah. Saudara, ada dua kesalahan besar paling tidak dapat kita lihat dari kesalahan Daud ini melalui perikop yang sudah kita baca. Yang pertama adalah Daud memiliki kesalahan yang besar karena dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kisah-kisah Daud sebelumnya, kita bisa menemukan bahwa ketika dia ingin melakukan sesuatu yang besar, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk umat Israel, dia selalu datang kepada Tuhan, berdoa, meminta petunjuk, meminta nasihat, apa yang harus dia kerjakan. Apakah dia harus maju berperang atau tidak? Apakah dia harus berdiam diri atau tidak? Dan lain sebagainya. Saudara, berkali-kali Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Tapi dalam hal ini, ketika dia ingin memindahkan tabut itu, dia sama sekali tidak melibatkan Tuhan. Dia mengabaikan Tuhan, dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Dia hanya datang bertanya kepada para pemimpin dan meminta persetujuan dari umat Israel. Saudara, mungkin Daud lupa, tapi saya tidak tahu. Tapi yang pasti dia sudah berbuat kesalahan. Dia tidak menganggap tabut Allah itu sebagai tempat yang kudus. Atau mungkin dia merasa bahwa sekarang dia sudah memiliki kekuasaan. Dia memiliki kekuatan militer yang luar biasa sampai dia tidak membutuhkan Tuhan lagi. Dan itu kemudian dia lakukan dengan membawa tabut Tuhan pindah ke Yerusalem. Saudara, Daud sudah berbuat dosa karena tidak meminta petunjuk dan mengikuti ketetapan Tuhan. Daud tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Allah. Bahkan dia sebenarnya sedang meniru cara-cara orang Filistin ketika mereka membawa dewa-dewa mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, cara Daud membawa dengan menggunakan pedati dan dengan diangkat oleh lembu, itu adalah cara-cara yang sering dilakukan oleh orang-orang Filistin. Yang kedua, kesalahan Daud yang sudah dia lakukan adalah, saudara, dia tidak memberitahukan kepada para petugas pengangkut tabut perjanjian bagaimana mereka harus menghormati kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, para petugas pengangkut tabut perjanjian itu baik Uza, Ahio, Daud dan seluruh orang Israel yang menyertai iring-iringan pemindahan tabut perjanjian itu, termasuk Abinadab, ayah dari Uza dan Ahio, jelas-jelas tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ini murni kesalahan mereka. Mereka tidak sopan dan tidak menaruh hormat kepada kekudusan Tuhan. Apalagi saudara-saudara, Uza dan Ahio itu adalah anak-anak dari Abinadab. Dan Abinadab itu adalah seorang keturunan Lewi. Seharusnya sebagai seorang keturunan Lewi, Abinadab memberitahukan kepada anak-anaknya. Dan seharusnya anak-anaknya itu tahu bagaimana seharusnya mereka memperlakukan ketika mereka
mau memindahkan tabut itu. Tapi mereka tidak melakukan. Abinadab tidak menceritakan, memberitahukan kepada anak-anak pula. Saudara, itu kesalahan yang mereka lakukan karena tidak menghormati kekudusan Tuhan. Saudara, konon cerita di Myanmar itu, di Burma, anak-anak itu diajarkan katanya kalau mau memberikan sesuatu kepada orang tua atau orang yang lebih tua, mereka harus pakai dua tangan. Memberikan kepada mereka barang atau apa, harus memberikan dengan dua tangan. Yang menunjukkan bahwa mereka itu menghormati orang tua mereka atau orang yang lebih tua. Bahkan kalau di dalam budaya kita di Indonesia ini, kita selalu diajar atau mengajarkan kepada anak-anak kita ketika kita memberikan sesuatu, kita harus memberikan dengan memakai tangan kanan, kan? Meskipun mungkin ada orang bilang, sekarang sudah tidak berlaku, tapi kebanyakan orang sampai sekarang masih mengajarkan itu. Waktu saya ada anak memberikan sesuatu kepada saya dengan tangan kiri, terus mamanya bilang, jangan pakai tangan kiri, mesti pakai tangan kanan. Kita diajarkan supaya memberikan sesuatu dengan tangan kanan sebagai wujud kita menghormati, menghargai mereka yang lebih tua dari kita atau menghargai orang lain. Saudara, kalau kepada orang tua atau orang yang lebih tua saja, kita boleh mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka berlaku hormat. Kita menghargai mereka. Apalagi kepada Tuhan, pencipta kita, Allah yang kudus itu. Kita seharusnya lebih menghormati Dia. Saudara, rencana Daud untuk mengembalikan tabut dan maksud baik Usa memegang tabut itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya punya semangat untuk melakukan yang baik buat Tuhan. Namun pada saat yang sama pula, saudara, hal itu menghasilkan sikap yang mengabaikan standar firman Allah. Pada saat yang sama mereka melakukan sesuatu yang merendahkan Tuhan yang kudus dan mulia itu. Dan maaf, boleh dikatakan bahwa tindakan mereka itu adalah sebuah tindakan kebodohan. Saudara, sama halnya ini dengan ketika Raja Saul masih memerintah sebagai raja. Dan ketika orang-orang Filistin pada waktu mau menyerang mereka sudah ketakutan sama sekali. Kemudian mereka tunggu-tunggu Samuel kok tidak datang-datang begitu ya. Mereka sudah bingung dan akhirnya Raja Saul kemudian mengambil inisiatif. Dia mempersembahkan korban persembahan. Yang seharusnya bukan dia yang melakukan. Dia tidak boleh sama sekali. Tapi kemudian dia melakukan itu. Maksudnya baik, saudara. Dia mempersembahkan. Mungkin caranya juga dia sudah mempersembahkan korban dengan baik. Tapi dalam hal ini dia tidak mentaati aturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Bahwa bukan dia yang harus mempersembahkan korban. Dan Samuel kemudian menegur dia bahwa kamu sudah melakukan tindakan kebodohan. Dan apa akibatnya? Tuhan menghukum Saul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari kesalahan. Akhirnya Daud sadar dan kemudian dia bertobat. Saudara, pertobatan yang lahir dari pembelajaran atas kesalahan masa lalu akan membawa sesuatu yang baik bagi setiap orang yang ingin memperbaharui dirinya. Demikian yang terjadi dengan Daud. Ketika dia sadar dan dia bertobat, dia kemudian ingin melanjutkan kembali niatnya membawa tabut itu ke Yerusalem. Dan dia melakukan semuanya. Bagian firman Tuhan kalau kita baca selanjutnya dan kita bisa baca di 1 Tawarik 15. Dia melakukan semuanya dengan baik sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan pada akhirnya tabut itu bisa sampai ke Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa melayani Tuhan tidak dapat dilakukan dengan cara-cara dunia atau cara-cara kita sendiri. Meskipun namanya itu pelayanan. Tapi kita mau seenaknya sendiri, kita melakukan dengan cara-cara dunia, Tuhan tidak menghendaki sama sekali. Saudara, jangan sampai kita aktif melayani Tuhan di gereja, tapi kemudian kehidupan kita di luar sana tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita boleh berdiri di sini, saya boleh berdiri di sini. Saudara-saudara boleh beribadah dan kelihatan seperti orang-orang yang kudus. Tapi ketika kita ada di luar sana dan kita mengabaikan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, itu sama dengan kita mengabaikan Tuhan. Sama dengan kita menyepelekan Tuhan kita, Allah yang kudus. Karena orang di luar sana akan melihat Allah melalui kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya.
Saudara, kita boleh rajin mungkin, bahkan setia, bahkan bisa memberikan persembahan yang begitu banyak. Tapi apalah artinya persembahan kita yang banyak dan besar itu, kalau uang hasil persembahan itu kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apalah artinya kita beribadah kepada Tuhan kalau kita tidak memuliakan Tuhan. Saudara, apa yang dipelajari Daud adalah sesuatu yang perlu juga kita tanamkan di dalam hati setiap kita. Bahwa menunjukkan rasa hormat kepada Allah berarti kita belajar mengetahui apa yang diinginkan Tuhan supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus menghormati Tuhan yang sudah memilih dan mempercayakan tugas yang mulia kepada kita. Kita menghormati Tuhan yang sudah menebus setiap kita, yang sudah menyelamatkan setiap kita. Dan kita harus belajar menghormati dan menghargai Dia. Memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam setiap pekerjaan atau kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Demikian juga saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Apa yang sudah kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada keturunan-keturunan kita. Saudara, harta adalah sesuatu, harta itu baik kalau kita wariskan supaya anak cucu kita juga tidak sampai kemudian menderita. Tapi harta itu hanya bersifat sementara. Harta itu tidak kekal, satu saat akan habis, satu saat akan menjadi bumerang kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dengan baik. Namun warisan atau peninggalan yang terbaik yang harus kita tinggalkan kepada anak cucu kita, harus kita ingat adalah sesuatu yang bersifat kekal. Dan itu adalah pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa mewariskan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah merenungkannya? Bagaimana kita bisa mewariskan, menceritakan, mengingatkan kepada anak cucu kita kalau kita sendiri tidak mengerti, tidak memahami kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, kita harus mewariskan kepada anak-anak kita iman kita, teladan kita. Sebagaimana di dalam nats pembimbing tadi mengingatkan bagaimana Lois dia mewariskan kepada keturunannya. Bagaimana dia mengajarkan kepada keturunannya mereka harus hidup taat dan takut akan Tuhan. Saudara, biarlah kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar supaya ketika kita nanti meninggalkan anak cucu kita, warisan kita itu benar-benar menjadi warisan yang berharga bagi setiap anak cucu kita. Ketika kita bisa melihat bahwa anak cucu kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah kita juga terus mendoakan supaya anak cucu kita ini mewariskan hal yang sama kepada keturunan mereka. Dan biarlah Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan dari anak cucu kita, dalam kehidupan keluarga. Ketika kita sungguh-sungguh sudah membangun keluarga kita menjadi keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Saudara, jangan biarkan keturunan kita bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Jangan biarkan, jangan merasa sesuatu yang lucu ketika anak kita sedang beribadah kemudian mereka bermain-main. Ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi belajar bersama-sama kita mengingatkan mereka. Meskipun sulit, tapi kita mengingatkan bahwa kita berhadapan muka dengan Tuhan. Tuhan ada, kita harus menghormati Dia, menjaga kekudusan Dia. Dan kita harus memuliakan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami sering kali melakukan kesalahan. Kami sering kali mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sering kali tidak merasa sungguh-sungguh bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami ketika kami beribadah. Dan kami sering kali kurang memberikan hormat kepada Engkau. Kalau hari ini melalui bagian firman Tuhan ini kami kembali ditegur. Biar Tuhan menolong kami. Dengan pertolongan Tuhan kami boleh memperbaharui diri kami. Bagaimana kami memandang Tuhan. Bagaimana kami menjalani ibadah kami. Bagaimana kami mengingatkan anak cucu kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami. Bahwa Tuhan itu kudus dan kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami
Kalau seringkali kami gagal, tapi bantu kami Tuhan agar supaya kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepadamu. Amin.